Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Pesugihan di Bukit Lendang. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe dulu ya untuk channel DKN Horor. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai ceritanya. Lokasi Desa Lendang, sebuah kampung terpencil di kaki bukit dekat hutan lebat di Pulau Jawa. Desa Lendang terkenal akan kesunyiannya, dikelilingi bukit yang menjulang tinggi dan hutan yang lebat. Desa ini terlihat seperti terputus dari dunia luar. Tidak banyak yang mau menetap di sana karena aura menyeramkan yang selalu terasa, terutama di malam hari. Namun, bagi para penduduk, desa ini adalah tempat tinggal mereka. Sebuah tempat yang penuh tradisi dan cerita mistis. Di tengah desa berdirilah rumah besar milik seorang pria kaya bernama Pak Sumarto. Ia adalah satu-satunya orang kaya di desa tersebut. Pemilik sawah luas, peternakan, dan rumah bertingkat yang megah. Anehnya, kekayaannya mendadak meningkat pesat dalam waktu yang sangat singkat. Semua orang tahu, dulunya Pak Sumarto hanyalah seorang petani biasa yang selalu mengeluhkan nasibnya. Namun, mereka yang selalu sering bertanya tentang asal-usul kekayaan Pak Sumarto selalu mendapat peringatan aneh. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, kehilangan arah, bahkan melihat bayangan hitam besar yang mengikuti mereka. Oleh karena itu, para warga lebih memilih untuk diam dan tidak mempertanyakan lagi bagaimana ia bisa menjadi kaya. Di balik kemewahan Pak Sumarto, ada rahasia gelap yang bahkan keluarganya sendiri tidak tahu. Bertahun-tahun yang lalu, dalam keputusasaannya karena kemiskinan, ia pergi ke Bukit Lendang seorang diri, mengikuti cerita rakyat tentang pesugihan. Di bukit itu, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai Mbok Sukinah, seorang dukun misterius yang katanya hidup di antara dua dunia. Mbok Sukinah memberitahu Pak Sumarto tentang sebuah ritual pesugihan yang harus dilakukan. Tapi ritual ini memiliki syarat. Ia harus menyerahkan sesuatu yang sangat ia cintai. Dengan nafsu ingin menjadi kaya, Pak Sumarto menyetujui syarat tersebut tanpa berpikir panjang. Mbok Sukinah kemudian memandunya untuk memulai ritual. Ia menggambar lingkaran besar di tanah dengan darah ayam hitam, menyalakan kemenyannya, dan membaca mantra-mantra kuno. Pada malam ritual, sosok bayangan besar muncul dari kegelapan. Bentuknya seperti manusia, tapi dengan kepala menyerupai kambing, dan matanya berwarna merah menyala. Ia menyebut dirinya penghuni bukit. Suaranya dalam dan bergema di sekeliling bukit. Engkau akan mendapat kekayaan yang tak terbatas. Tapi ingat, harga yang harus kau bayar adalah nyawa dari keturunanmu, kata makhluk itu. Pak Sumarto hanya mengangguk tanpa banyak berpikir. Ia percaya ia bisa menghindari konsekuensi itu nanti. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang, dan malam itu menjadi awal kehidupan barunya yang penuh dengan kekayaan. Bertahun-tahun kemudian, kekayaan Pak Sumarto semakin melimpah. Namun, sejak ia menjalani pesugihan,
Desas-desus menyeramkan mulai beredar. Beberapa warga sering melihat bayangan hitam besar berkeliaran di sekitar rumahnya. Beberapa lainnya mendengar suara kambing menggembik di tengah malam, meskipun tidak ada kambing di sekitar rumahnya. Yang lebih mengerikan, setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan terdengar dari dalam rumah Pak Sumarto. Anak-anaknya sering mengeluhkan mimpi buruk yang sama. Mereka dikejar bayangan besar di dalam hutan. Anak bungsunya, Rika, yang baru berusia 8 tahun, adalah yang paling sering mengalami gangguan. Ia sering bangun dengan tubuh penuh luka seperti cakaran, meski pintu dan jendela rumah selalu terkunci rapat. Rika juga mulai berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat, memanggilnya Kakang Kambing. "Rika, siapa Kakang Kambing itu?" tanya istrinya, Bu Sari, suatu malam. "Kakang Kambing bilang dia teman Rika. Dia sering main sama Rika di kamar," jawabnya dengan polos. Pak Sumarto mulai merasa gelisah. Ia ingat perjanjian yang ia buat dengan penghuni bukit. Tapi ia terlalu takut untuk mengakui apa yang telah ia lakukan, bahkan kepada istrinya sendiri. Suatu malam saat desa diliputi hujan lebat, sebuah kejadian mengerikan terjadi di rumah Pak Sumarto. Rika tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Keluarganya mencari ke seluruh rumah, tapi ia tidak ditemukan. Saat itu juga terdengar suara ketukan keras di pintu utama. Saat pintu dibuka, di sana berdiri seorang pria tua berpakaian compang-camping, basah kuyup oleh hujan. Wajahnya tampak pucat dengan mata kosong. "Anakmu telah diambil. Kau harus pergi ke Bukit Lendang jika ingin melihatnya lagi," kata orang tua itu dengan suara parau. Pak Sumarto gemetar. Ia tahu waktunya telah tiba. Tanpa berpikir panjang, ia membawa lampu minyak dan pergi ke bukit, meninggalkan istri dan anak-anak lainnya yang menangis ketakutan. Di bukit, ia kembali bertemu dengan bayangan besar itu. Namun kali ini, sosok itu terlihat lebih jelas. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam pekat, dan dari tubuhnya keluar aroma busuk yang menyengat. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Sumarto. Pengorbananmu sudah dekat," kata makhluk itu dengan suara menggelegar. Pak Sumarto memohon agar perjanjian itu dibatalkan, tapi makhluk itu hanya tertawa. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Sumarto. Kau ingin kekayaan, dan aku memberikannya. Kini, waktunya kau membayar." Dari kegelapan muncul sosok Rika yang diangkat oleh tangan besar makhluk itu. Wajahnya pucat, matanya tertutup, dan tubuhnya tak bergerak. "Tidak! Jangan kau ambil anakku!" Pak Sumarto berteriak sambil jatuh berlutut. Namun terlambat. Dalam sekejap sosok Rika menghilang bersama makhluk itu, meninggalkan Pak Sumarto yang menangis histeris. Pak Sumarto kembali ke rumah dengan wajah kosong. Ketika ditanya oleh istrinya, ia hanya terdiam dan menutup diri di kamarnya. Namun, sejak malam itu, kehidupan keluarga Pak Sumarto berubah menjadi neraka. Rumah mereka dihantui oleh bayangan-bayangan gelap, suara tangisan, dan teror setiap malam.
Kekayaan yang mereka miliki perlahan menghilang. Sawahnya gagal panen, hewan ternaknya mati mendadak, dan hartanya terkuras habis karena musibah yang datang bertubi-tubi. Desa Lendang pun mulai menjauhi keluarga Pak Sumarto. Warga percaya bahwa rumahnya kini telah menjadi tempat tinggal makhluk gaib yang menyeramkan. Tak ada yang berani mendekat apalagi menolong mereka. Setahun kemudian, kabar menyedihkan datang dari keluarga itu. Pak Sumarto ditemukan tewas gantung diri di ruang tamu rumahnya. Sebelum meninggal, ia menulis sebuah surat yang berisi pengakuan tentang pesugihan yang pernah ia lakukan. Namun, meski ia telah tiada, teror rumah itu tidak pernah berakhir. Banyak warga yang mengaku mendengar suara kambing menggembik dari arah rumahnya, meski rumah itu kini kosong tak berpenghuni. Desa Lendang tetap menjadi saksi bisu dari kisah mengerikan tentang keserakahan dan akibatnya. Warga desa percaya bahwa siapapun yang mencoba mencari kekayaan dengan jalan gelap akan berakhir dengan kutukan yang tak terhindarkan. Pesan moral dari cerita ini, terkadang kekayaan yang datang dengan cara instan membawa harga yang jauh lebih mahal daripada yang bisa kita bayangkan. Jangan pernah tergoda untuk menjual jiwa demi harta dunia. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.